Yang ingin saya tanyakan, anak bapak atau anak ibu sebagai pemilik harta itu enggan atau menolak membayar zakat atau tidak? Kalau anak panjenengan diberi kemampuan oleh Allah terkait dengan finansial, ekonomi, kok menolak membayar zakat, dosa itu anaknya, meski jenengan bayarkan. Wong yang punya harta anaknya kok. Yang wajib membayar zakat itu pemilik harta. Kalau anak panjenengan menolak menunaikan zakat, terus orang tuanya tahu, iki nek anakku nolak zakat, dosa iki wis tak zakatine wae. Jenengan dapat pahala, anaknya tetap berdosa karena menolak membayar zakat. Ya, ini aneh-aneh wae wong dititipi Allah harta kok sing bayar ke zakat cik wong tua nih, terus padahal wis sugih anake. Jangan-jangan bakhil ini, naudzubillah. Yang ingin kita ketahui, anak jenengan menolak membayar zakat atau tidak? Ini loh pentingnya jiwa zakat itu di sini. Ruh zakat ya, sehingga terhindar dari kekikiran, terhindar dari kebakhilan. Berapa yang Allah kasih, sudah kita keluarkan zakatnya. Itu namanya jiwa zakat, ruh zakat. Ya, kalau di zaman Abu Bakar, putra jenengan nolak bayar zakat, diperangi itu. Itu termasuk perbuatan dosa besar kalau menolak membayar zakat, padahal Allah titipkan kemampuan. Zakat yang dibayarkan orang tua karena keengganan anaknya membayar zakat itu tidak bisa menutup dosa yang akan menimpa kepada anaknya. Anaknya tetap berdosa karena menolak membayar zakat. Ya, ada lagi. Saya dan suami sholat berjamaah di rumah. Kemudian suami saya batal atau kentut, lalu saya melanjutkan sampai sholat selesai. Pertanyaan, yang telah saya kerjakan itu benar apa salah? Sudah benar, sangat benar. Lah apa ibu mau ikut ngentut juga? Kalau ternyata kentutnya nular, ibu juga ikut kentut, ya batal kabeh gitu. Tapi kalau ibu tidak batal, maka lanjutkan sholat. Insya Allah sholatnya tetap dihitung jamaah. Nanti kata suami tidak batal di tengah jalan tadi, pasti akan menyelesaikan sholat jamaah itu. Nah, tiba-tiba suami batal, maka ibu tidak perlu ikut membatalkan sholat, tapi terus selesaikan sholat. Lanjutkan sholat sampai selesai. Suaminya juga harus paham. Begitu kentut batal baru wudu, jangan terus nutuke jadi imam lagi. Kalau nutuke jadi imam lagi ya sholat, berarti suaminya yura paham. Yang di ini suaminya mengulangi sholat. Ibu tadi sudah betul melanjutkan sholat sampai selesai. Ya, ada lagi. Saya punya hutang pada kredit atau orang yang tidak tahu nama dan alamatnya. Pertanyaan, saya harus mencari kemana orang itu, tapi saya berniat untuk mengembalikan atau nyaur utang itu. Hutang sejumlah 34.000. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Yang tahu wajah orangnya jenengan, yang berhubungan jenengan.
Yang utang jenengan, yang suruh nyari saya. Karena dulu pas hutang belum ngaji. Dulu punya untuk nyaur, ning randang disaurke. Karena mung seneng utang ora seneng nyaur. Begitu ngaji menjadi paham bahwa utang 1.000 rupiah pun bisa menjadi penghalang surganya. Akhirnya bingung, mau mengembalikan utang 34.000 dan itu sudah berlalu puluhan tahun. Begitu dicari orangnya sudah tidak ada. Padahal dulu orang yang sering datang ke rumah kita delik, didatangi yang ngutangi delik. Lah sekarang bingung mencari karena takut terhalang surganya. Kanan kiri yang dulu juga berurusan dengan orang tersebut atau instansi tempat orang itu bekerja, tanyakan di situ secara maksimal. Siapa tahu alamatnya, sudah pindah kemana dan lain sebagainya. Pokoknya usahakan mencari secara maksimal dulu. Kalau sudah maksimal dicari tetap tidak ketemu, baik yang bersangkutan maupun ahli warisnya, ya sudah, mohon ampun pada Allah, usaha sudah dilakukan secara maksimal. Dan Allah insya Allah maha mengetahui keadaan panjenengan yang punya niat azam tekad bulat untuk mengembalikan pinjaman itu dan sudah mencari ke seluruh pelosok negeri ya, secara maksimal, menanyakan di sana di sini, tidak ada yang tahu. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha panjenengan mencari fulan itu. Ada nilai tersendiri di sisi Allah. Perkara nanti hutangnya bagaimana, ya serahkan kepada Allah. Nah, karena bukan berarti lari tidak mau nyaur, dulu belum tahu, sesudah tahu pengen mengamalkan aturan agama, delalah dicari sudah tidak ada, ahli waris juga sudah tidak ada. Perintah Allah fattaqullah mastata'tum, pokoknya qadrul mustata' dulu. Kalau sudah maksimal betul, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah Allah maha mengetahui keadaan panjenengan, niatan panjenengan. Ya, ada lagi? Pertanyaan tanggal 11 September. Bagaimana hukumnya pinggiran kuburan ditatani batu bata? Meski kalau hanya ditata itu tidak ada hukumnya, tidak punya keyakinan neko-neko dan lain sebagainya, namun tidak perlu ya. Warga MTA tidak perlu kuburan keluarganya ditatani batu bata pinggirannya. Lah nanti nek gugruk lemah anu piye, nah, ya dikembalikan lagi. Nek gugruk yo ben, maka tidak perlu ditatani kalau itu warga MTA. Sudah, mau dimakamkan begitu saja, terus didoakan. Kok awalnya pengen natani, kok lama-lama pengen ngene, pengen ngene. Ya, warga MTA tidak perlu, ya sudah, pokoknya dikubur begitu saja dan terus didoakan. Ya, ada lagi?